Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk setidaknya diberikan kenikmatan-kenikmatan. Baik nikmat yang terkecil, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala, yaitu nikmat kesehatan, sampai nikmat yang paling besar, nikmat sehingga kita di umur kita masih diberikan kesempatan untuk setidaknya sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap Pak Haji, agar kelak di hari akhir nanti harta, jabatan, istri, anak yang kita nafkahi, yang kita berikan mereka harta, jika kita termasuk orang-orang yang aisyah, yang tangan kiri, kita menjadi orang yang merugi pada saat itu, naudzubillah, itu tidak dapat, harta kita tadi tidak dapat mengeluarkan kita. Hanya dengan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang mampu mengeluarkan kita, menarik kita dari azab Allah. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu bagaimana kita diakui. Jadi kalau kita katakan kita sering mengakui, tapi yang diakui itu yang menjadi masalah. Contohnya yang sering saya katakan, kita mengakui kita kenal dengan Presiden Republik Indonesia, tapi itu tidak berpengaruh apa-apa, kecuali Pak Presiden mengatakan ke semua orang, saya kenal dengan A, saya kenal dengan B, saya kenal dengan C. Nah, ini menjadi titik tolak ukur kita. Parameter kita mengakui dan diakuilah itu yang menjadi masalah. Nah, dengan hadirnya kita di majlis ilmu, kita sering membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita kelak menjadi orang-orang yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, Masyarakat Al-Insan yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah malam di mana kita akan tawakufan. Jadi kita akan beristirahat sejenak dari pengajian kita malam hari Rabu, malam Kamis, yang biasanya kita diskusi terkait dengan dua kitab. Yang pertama kitab fikih al-Madzhab Arba'ah, kitab atau buku fikih atas 4 madhab, di mana kita bisa, kalau bahasa kerennya, komparasi antar argumentasi para ulama, di antara argumentasi para ulama. Lalu kitab yang kedua kita bahas adalah kitab Nasoihul Ibad. Yang ini kitabnya, yaitu kitab yang memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang menganggap dirinya adalah hamba. Nah, ini. Jadi nasihat itu adalah orang yang nasihat itu akan masuk kepada orang yang menganggap dirinya hamba. Kalau orang yang tidak menganggap dirinya hamba, tidak akan masuk nasihat itu. Makanya disebut dengan nasaihul ibad, nasihat itu. Malam hari ini kita akan tawakufan sementara untuk kita kemudian berkonsentrasi dalam menjalankan ibadah puasa yang insyaallah mungkin dalam hitungan 2 minggu lagi Pak ya. 20 hari lagi, setidaknya ada 20 hari lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin diskusi. Jadi saya bukan mengajarkan, tapi saya juga adalah orang yang pengen terus belajar, dan juga saya bukan orang yang menasehati, karena saya juga butuh nasihat. Sehingga di forum ini saya selalu katakan kita diskusi, kita saling sharing
terhadap pengetahuan yang mungkin saya memiliki pengetahuan lebih sedikit, dan tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu memiliki pengetahuan yang lebih juga dari saya pada sisi lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat di belakangan ini, Pak Haji, jadi kita semua manusia itu hidup di dalam era yang sangat memudahkan, ya, memberikan kemudahan-kemudahan bagi hidup kita. Bahkan hidup kita serba instan. Hidup kita serba instan. Makan instan. Ya. Semuanya serba instan. Tidak ada yang tidak cepat. Bahkan anak-anak kita, mohon maaf ya, seperti Gen Z, generasi Z, itu semuanya bahkan lebih cepat. Bahkan dari beberapa artikel yang saya baca, ya Gen Z itu lebih memilih untuk bahasanya jalan cepat ketimbang ada effort. Ini di dunia penelitian. Gen Z itu lebih memilih untuk ada jalan lebih cepat, apapun resikonya, ketimbang jalan yang memiliki effort, memiliki usaha. Jadi kalau misalnya dipahami pemahaman saya yang orang ya sedikit ya orang awam lah ya. Jadi Gen Z itu dalam artikel penelitian itu lebih memilih cepat kaya, ya, jadi memilih cepat kaya tanpa usaha. Setidaknya gitu yang bisa dipahami. Karena kenapa? Karena kita terpengaruh dengan kehidupan kita terpengaruh dengan media massa, kita terpengaruh dengan dunia digital kita. Karena orang yang di dunia digital itu memperlihatkan betapa instannya. Yang dahulu dia orang biasa tiba-tiba jadi orang kaya, ya. Tapi tidak diperlihatkan apa usahanya. Yang dihitung adalah berapa cepat dia kaya, ya. Walaupun dengan usaha. Sama seperti halnya Pak Haji, ya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang dunia itu sudah sangat sudah sangat simpel. Bahkan kami di dunia pendidikan memiliki masalah terkait dengan pendidikan tadi, setidaknya. Contohnya adalah artificial intelligence, di mana manusia saat ini, Pak Haji, ya ingin mendapatkan informasi baik terkait dengan agama, terkait dengan apapun itu, mereka cukup dengan menggunakan generatif AI atau ChatGPT dan sebagainya. Apapun yang dikeluarkan oleh ChatGPT, maka setidaknya kita mempercayai bahwa itu adalah benar. Walaupun penemu ChatGPT itu mengatakan, atau penemu generatif AI itu mengatakan bahwasanya fitur daripada AI adalah halu. Halu apa? Dia bisa berbicara apapun walaupun itu tidak memberikan jawaban yang positif. Tapi itulah resiko kita. Resiko kita hidup di dunia yang penuh dengan kemudahan. Resiko kita hidup di dunia yang penuh dengan serba instan. Bahkan kita ingin mencari informasi tetap menggunakan handphone kita. Kita scroll. Tanpa harus ada effort. Baik di dunia pekerja, di dunia pendidikan, di kalangan pendidikan, atau di dunia seperti kami di universitas. Itu semua sama. Karena kenapa? Karena itulah yang kita hadapi. Disinilah Allah dengan kemudahan-kemudahan itu, dengan scroll, ya, berarti kita juga dengan sangat mudah untuk melakukan perbuatan dosa, ya. Nah makanya ketika hadirnya bulan Ramadan, ketika datangnya bulan Ramadan, Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Apa Pak Haji? Yang pertama bulan Ramadan itu. Karena bulan Ramadan pada hakikatnya adalah bukan bulan untuk hanya sekedar menahan hawa nafsu dan haus dan dahaga saja. Haus, dahaga saja, dan lapar. Akan tetapi bagaimana bulan Ramadan itu memberikan hikmah? Bagaimana bulan Ramadan itu memberikan kenikmatan kita? Kalau kita mampu menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk upgrading, kita mengupgrade pemikiran kita. Kita meriset pemikiran kita. Kita mereorientasi jalan hidup kita. Sehingga bulan Ramadan itu dijadikan bulan, atau kita jadikan bulan yang bukan hanya sebatas bulan untuk menahan dahaga dan lapar. Mungkin kita seperti itu dahulu.
Kita hanya di bulan Ramadan, ini simpelnya Pak Haji. Ini penelitian pribadi saya. Contoh simpelnya parameter dalam mengukur itu sangat mudah. Simpelnya gini. Ketika kita buka puasa saja Pak Haji. Ketika kita buka puasa, itu mayoritas kita semua, tidak ada yang terkecuali. Itu di meja hidangan itu apa aja ada, cilok lah, gorengan lah, bakwan lah, kerupuk lah, gado-gado, belum sirup, belum apa. Ketika dibuka puasa yang dimakan cuma satu. Artinya apa? Bukan artinya makanannya, tapi bagaimana kita menjadikan atau kita masih terbebani bahwa satu hari kita puasa yang kita permasalahkan adalah lapar dan dahaga. Simpelnya itu saja. Oh Pak Ustadz, nanti kalau kayak gitu orang yang dagang rugi. Oh bukan ke sana arahnya. Tetapi kita sering sekali itu ketika buka puasa kita selalu mengumbar atau kita selalu berusaha untuk apa? Untuk menyajikan hidangan yang itu pada hakikatnya kita tidak makan semua. Walhasil wal akhir adalah mubadir. Sedangkan di Al-Quran sudah jelas Pak Haji, innal mubadzirina kanu min ikhwani syaitan. Orang yang mubadzir itu adalah temannya setan. Nah itu yang menjadi masalah. Nah kalau parameter saya dalam mengukur puasa saya hari ini adalah sesimpel itu. Ketika saya nafsu, ketika membuka puasa saya beli ini, saya beli itu, bahkan harus ada ini, harus ada kolang-kaling, harus ada ini, harus ada buah-buahan, harus ada, semuanya harus lengkap. Berarti nilai puasa saya, ini bagi saya, berarti nilai puasa saya pada saat itu hanyalah untuk lapar. Karena ketika Allah membolehkan kita makan dan puasa, itu yang kita hajar. Ya, itu yang kita hajar. Nah berarti ada yang salah Pak Haji dalam pendidikan kita di bulan Ramadan. Jika itu berulang dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan. Salahnya di mana? Salahnya di pemikiran kita. Salahnya di mana? Salahnya di pemahaman kita terhadap bulan Ramadan. Padahal pada hakikatnya kita sudah tahu, Ustadz sering menyampaikan, ulama guru-guru kita sering menyampaikan, bulan Ramadan bukan bulan untuk menahan lapar dan dahaga. Tapi itu tidak pernah tertanam dalam otak kita. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa? Karena ada satu sisi yang keliru. Di pembahasan kita di dalam kitab Nasuhil Ibad itu pernah saya sampaikan bahwa nafsu itu Pak Haji bukan hal yang negatif. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan dampak, itu kita selalu membicarakan dua variabel, yaitu positif, dampak positif dan dampak negatif. Nafsu memberikan dampak, iya. Tapi kita selalu keliru bahwa nafsu itu selalu inisiasinya kepada negatif. Padahal jika nafsu itu kita ubah haluannya menjadi positif, itu yang lebih baik. Nah tadi kembali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan di bulan Ramadan adalah bukan hanya sebatas pemahaman kita yang dangkal, yaitu menahan lapar dan dahaga, yang itu akan terbayarkan setelah kita buka puasa. Bukan. Tetapi Allah memberikan kenikmatan itu untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Nah, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan itu? Minimal kita memiliki pemahaman yang sama, minimal kita memikirkan atau memiliki pemikiran yang sama sehingga ketakwaan itu bisa kita capai. Reorientasi di dalam perusahaan kita reorientasi, refreshing untuk apa? Untuk menemukan dan mengembalikan pada hakikatnya manusia adalah khalifah, abdun, hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita diskusikan lagi terkait dengan era kehidupan kita, yaitu era digital, ya. Semuanya serba digital Pak Haji. Ya. Mohon maaf,
semua negara yang maju berlomba-lomba untuk membuat hal teknologi itu sudah semakin masif. Ya. Dulu kita masih, waktu saya kecil mungkin bermimpi ada mobil bisa parkir sendiri. Sekarang kita lihat di tengah jalan, atau di jalanan, atau di samping rumah kita, atau di rumah kita. Dulu masih berangan-angan saya waktu kecil itu, seperti misalnya ada film yang mobilnya jalan sendiri. Sekarang sudah ada mobil itu jalan sendiri. Itulah kekuatan digital, kekuatan teknologi yang ada kita hidup saat ini. Tapi Pak Haji, dengan teknologi tadi, dengan digital tadi, akan memberikan dampak, ya positif dan negatif, pasti ada outputnya. Nah kembali lagi, kalau kita lihat dari sisi negatif, berarti dosa lebih mudah Pak Haji. Dosa lebih mudah. Ya. Kita melakukan dosa yang dahulu, ya waktu kita kecil, ya mungkin yang lahir tahun 80, 70, 60, itu kalau berbuat dosa itu ada upayanya. Sekarang Pak Haji, dengan alat seperti ini kita bisa membuat dosa. Melihat konten haram, tinggal klik, tinggal pencet, apa susahnya? Menghujat orang, tinggal kirim komentar Pak Haji. Dari sini, dari kantong kita. Fitnah orang, nggak perlu kita pakai tulis surat kabar, bikin berita di majalah, nggak perlu, tinggal kirim dari handphone ini, kirim post di Instagram lah, di WhatsApp, di Facebook lah dan sebagainya. Ingin pamer kekayaan, ingin pamer kemudahan, apa yang kita lakukan? Tinggal bikin story. Satu sisi digital menawarkan kemudahan, satu sisi digital menawarkan, iya tadi, pengetahuan yang lebih mudah. Tapi di sisi lain ada output negatif. Nah, salah atau tidak? Tidak salah dari digital itu. Ya kalau saya katakan kepada mahasiswa, digital itu tidak salah. Digitalisasi itu udah keseharusan. Manusia harus menuju ke sana. Tapi bagaimana kita menggunakan tadi ya, bentuk-bentuk digital itu untuk hal-hal yang positif, itu yang menjadi tantangan. Ya. Sama ketika saya diskusi terkait dengan ini di ranah akademik, generatif AI atau AI itu bukan hal yang negatif, tapi dia juga bukan hal yang positif. Bagaimana kita menggunakan itu yang harus kita tanamkan, sehingga penggunaan tadi lebih baik. Nah, Pak Haji, kalau diskusi kita dalam kitab Nashwail Ibad, pernah ada yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang berbunyi adalah ada 4 perkara Pak Haji yang sangat sulit bagi manusia. Nah, perkara yang terakhir yang saya katakan, perkara yang terakhir adalah perkara yang sulit bagi manusia untuk tidak melakukan hal-hal yang haram kalau dia dalam keadaan sendiri. Sulit Pak. Tapi kalau manusia mampu melakukan itu atau menghindari perbuatan yang haram di hal-hal yang sempit, di waktu-waktu yang sempit, bahkan di waktu yang sendiri, dalam makalah tersebut Sayyidina Ali mengatakan Allah akan memberikan hal yang istimewa. Nah kembali lagi Pak Haji, jika bulan Ramadan ya datang untuk menjaga kita dari hal-hal yang haram, tapi ketika bulan Ramadan tangan kita, jari kita ini lebih cepat untuk scroll tadi, lebih cepat untuk klik, lebih cepat untuk nulis di WhatsApp, lebih cepat untuk mengkomentari berita, lebih cepat untuk ya misalnya seperti bikin story, buka puasa banyak segala macam. Apa artinya bulan Ramadan? Karena bukan itu tujuannya. Kembali lagi, berarti ada yang salah Pak Haji di bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan yang salah, tapi kitanya yang salah dalam memahami bulan Ramadan. Oh Pak Ustadz, kalau gitu di teknologinya masalah. Tidak ada yang salah di teknologi, kitanya yang salah. Ya ketika, maaf ini
Seorang programmer komputer atau software developer, mereka tidak membicarakan terkait dengan value yang akan keluar. Mereka membicarakan terkait dengan produk yang akan keluar. Jadi kalau mereka sudah tercapai produk, value-nya tidak masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang yang seperti kita. Nah, inilah yang menjadi masalah, Pak. Ketika bulan Ramadan Allah berikan segala macam kenikmatan, Allah berikan sebagai macam hal-hal di mana manusia bisa untuk merefresh hati, merefresh pikiran, mereset seluruh kehidupan kita. Tapi pada saat itu kita lalai, kita enggan, kita nggak mau. Berarti apa? Iya, jelas. Orang yang kalah dalam menggunakan waktu. Al-waktu kasayf, inna taqtu qata. Waktu seperti halnya pedang. Kalau Anda nggak menggunakan, Anda akan tertebas. Ya, itu pasti. Orang yang merugi adalah orang yang pada hari ini adalah lebih buruk dari kemarin. Iya, pasti. Karena Ramadan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita belum ada handphone, belum ada Instagram, belum ada Facebook. Tapi Ramadan waktu itu naudzubillah tidak berkualitas. Sekarang Ramadan sekarang 10 tahun setelah itu, dengan berkembangnya teknologi digital dan sebagainya, kita malah lebih buruk dari Ramadan itu. Ya, jelas kita orang yang bermasalah. Kesempatan itu akan datang berulang kali. Oh, tenang aja Ustaz, Ramadan depan bisa masih ada lagi. Siapa yang nanggung? Gak ada yang nanggung, Pak Haji. Gak ada. Siapa yang berani nanggung? Tenang aja Ustaz, kan masih muda, masih umur 40 kayak saya. Siapa yang nanggung, Pak? Gak ada yang nanggung. Mohon maaf, seumuran saya 40, teman-teman saya di pondok sudah ada yang meninggal. Banyak yang meninggal. Apalagi yang umurnya saat ini 50, 60, 70, atau bahkan yang 30 sudah ada yang meninggal. Jadi kalau kita terlalu terlena dengan tadi kehidupan, maka tidak ada yang bisa menjamin akhirat kita. Oh, ada yang mengatakan begini, Pak. Ini dalam kitab Nasuhil Ibad. Ustaz, saya sudah sholat sering sholat saya jamaah. Saya sering ngaji. Jadi kalau bulan Ramadan ini saya nggak sempurna, ya biasalah. Kenapa? Karena pahala saya banyak. Ada sebuah ungkapan Pak Haji di dalam kitab Nasuhil Ibad. Sebenarnya tidak ada batasan waktu di akhirat nanti. Itu setuju atau tidak? Setuju ya? Tidak ada batasan waktu, karena itu adalah tempat di mana manusia berada pada posisi kekekalan. Kalau kita mengetahui jarak waktu, Pak, ada batasan waktu, kita bisa mengukur. Contohnya gini, kita mau ke Malang 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun. Kita tahu baju kita mau dibawa berapa, duit yang dipersiapkan berapa. Karena ada batasannya. Lah kalau ke akhirat itu nggak ada batasannya, Pak Haji. Kita nyiapin pas-pasan, modar. Makanya lah kalau kita nggak masalah dengan itu, berarti kita masalah. Ya. Kalau kita nggak bermasalah dengan itu, berarti kita adalah akan memiliki masalah. Kenapa? Karena kita sudah tahu yang akan kita hadapi adalah sesuatu yang tanpa batasan. Beda dengan yang saya akan hadapi adalah saya ke Soekarno-Hatta, naik pesawat, turun di Malang 3 hari di sana untuk dinas, untuk kunjungan dinas segalanya, lalu saya pulang ke Jakarta, duit saya siapin sekian. Ini cukup. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hal yang istimewa, Pak Haji. Coba apa? Bulan Ramadan. Enggak ada pahala yang dilipat gandakan selain di bulan Ramadan. Pahalanya tingkat berapa? Allah yang tahu, kita nggak tahu. Ya. Bahkan ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah berapa kali bulan Ramadan? Dapat Lailatul Qadar ibadah lebih baik dari 1000 bulan, Pak. 1000 bulan. Kita boro-boro dapat 1000 bulan.
Tapi itulah Allah berikan kenikmatan. Nah, yang menjadi masalah apa? Kita udah tahu. Yang jadi masalah kita tahu Pak Haji, Allah memberikan kenikmatan bulan Ramadan. Itu yang menjadi masalah. Tapi ketika bulan Ramadan kita selalu terlena. Nah, disitulah masalahnya. Ya. Contoh simpel begini Pak Haji, contoh simpel. Ini riset saya juga. Bulan Ramadan, ketika dahulu sebelum bulan Ramadan atau di bulan-bulan sebelum Ramadan, dia memang suka marah, tapi bisa diredam. Tapi ketika bulan Ramadan, naudzubillah, lebih rajin marah. Ya. Berarti ada yang salah. Ya. Mudah marah. Ya. Bulan Ramadan seneng tarawih. Tapi giliran posting tadi, komentar tadi pedas-pedas. Ya. Salah Ramadannya? Nggak salah. Yang salah siapa? Kita Pak Haji. Ya. Lalu kita mau nyalahkan setan karena menggoda kita? Oh enggak, setan memang memiliki tugas untuk menggoda kita. Dia ditugaskan. Yang salah siapa? Kita. Nggak ada yang salah orang lain. Makanya ketika akhirat, di akhirat nanti kita dimintai pertanggungjawaban karena itulah keputusan kita. Karena itulah perbuatan kita. Ya bukan karena setan, karena kita melakukan itu. Setan hanya mengajak. Dalam Al-Quran ada banyak. Ya. Pada saat itu orang diminta pertanggungjawaban, ya Allah, hukum mereka di atas kami karena mereka adhulluna. Kenapa kamu pengen saya dihukum lebih berat dari kamu? Kan yang pengen kufur kan kamu, bukan saya. Ya. Yang menolak Allah kan kamu. Yang scrolling dan menggunakan teknologi untuk berbuat yang tidak baik kan kamu, bukannya saya. Saya cuma menciptakan handphone. Banyak dari handphone orang bisa telepon orang tuanya. Banyak dari handphone bisa menghasilkan untuk menghidupi istrinya, keluarganya dan sebagainya. Yang pakai yang tidak baik ya kamu yang masalah. Ya. Itulah yang menjadi bermasalah. Sehingga Pak Haji, tadi batasan waktu yang akan kita hadapi kita tidak tahu. Umur kita sendiri kita tidak tahu. Ya. Kalau masalah itu di depan kita paham dan kita meyakini, maka harus ada perbaikan. Apa perbaikannya? Adalah perbaikan bagaimana kita bisa atau memahami bulan Ramadan itu untuk sebaik-baiknya. Jangan mengatakan bahwa bulan depan akan ada Ramadan lagi. Tahun depan saya pasti mendapatkan Ramadan lagi. Tidak ada jaminan seperti itu. Nah, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang baik ketika Allah memberikan kesempatan, itulah hal yang terbaik dalam diri kita. Karena kenapa? Karena kita bertaruh, karena kita berperang dengan waktu. Nah, kembali lagi, jika pemahaman kita kurang tepat atau arah kita kurang tepat, maka Ramadan itu akan memiliki kesamaan atau bahkan lebih buruk Pak Haji dengan Ramadan yang tahun lalu. Naudzubillah. Makanya dari hal ini, kalau saya selalu menggunakan kata jangan pernah menyalahkan orang lain terhadap kesalahan kita, karena yang menentukan itu adalah diri kita. Saya mau makan, yang makan itu ada diri kita. Karena saya disuruh makan sama keluarga saya sehingga sering makan malam, jadi saya jadi penyakitan gula. Oh enggak, yang mau makan kan Anda. Jadi ketika bulan Ramadan itu datang, kita akan menghadapi bulan itu, dan sebaiknya kita akan menjadikan bulan Ramadan bukan bulan untuk sebatas pulang kampung. Bukan bulan Ramadan sebatas kita akan hura-hura dalam artian berpesta pora dan sebagainya. Tapi kita jadikan bulan Ramadan adalah bulan yang mungkin, ya, yang mungkin ini adalah kesempatan yang Allah berikan karena Allah masih sayang kita untuk kembali menimba, mendapatkan dan juga mengambil kemuliaan-kemuliaan Allah yang Allah tanamkan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk bulan Ramadan apa yang harus kita lakukan?
Pertama, kita sering mendengarkan ustadz yang ceramah. Apakah itu baik? Baik. Yang menjadi masalah bukan ustadznya atau kiainya, ulamanya, tapi apakah kita mampu mengimplementasikan itu? Itu yang menjadi masalah. Ya. Ketika dievaluasi ada, ya. Ketika perencanaan ada, penetapan ada, perencanaan ada, evaluasi ada. Lalu ada peningkatan atau tidak? Nah, setidaknya itu harus ada siklus untuk kita mereview kembali hidup kita, siklus di mana kita menetapkan untuk bulan Ramadan, siklus di mana kita harus berevaluasi saat bulan Ramadan, siklus setelah atau pasca evaluasi untuk peningkatan di tahun-tahun di bulan-bulan setelah bulan Ramadan itu akan tercermin. Sehingga inti yang Allah berikan dalam bulan Ramadan untuk pencapaian ketakwaan yang maksimal itu dapat terrealisasi. Nah, tapi kalau kita bulan Ramadan kita lalui biasa saja, yang sebatas ritual saja, puasa pagi, buka puasa sore, malamnya tarawih. Puasa pagi, buka puasa maghrib, malamnya tarawih. Tidak ada hal yang kita akan evaluasi dalam bulan Ramadan. Akhirnya kita pada posisi yang stuck atau bahkan kita pada posisi yang terus menurun. Karena kualitas tadi kita tidak bisa meningkatkan kualitas kalau tidak kita ada evaluasi terhadap apapun yang kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan evaluasi kalau tidak ada penetapan apa yang akan kita capai. Jadi kalau orang ISO, orang terkait dengan tadi, semua sudah paham. Tapi di agama juga memiliki seperti itu. Kita tetapkan, kita evaluasi, lalu kita tingkatkan. Tetapkan, evaluasi, kita tingkatkan. Tapi kalau semuanya itu tidak ada, ya sudah. Jangan berharap lebih terkait dengan akhirat. Karena tadi kita sudah bahas bahwa akhirat itu yang menentukan adalah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebenarnya bukan nasihat. Ini sebenarnya saya pengen diskusi saja terkait dengan bulan Ramadan yang insya Allah nanti di bulan Ramadan kita berharap bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Terkait dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbau yang tadi ya, negatif dan merugikan, bukan merugikan dunia tapi merugikan akhirat kita. Setidaknya kita perlu bersikap lebih dewasa dalam menyikapi. Kita bersikap mungkin harus lebih aware, lebih paham. Karena poin kita, tujuan kita bukan dunia, tujuan kita adalah akhirat. Kalau tujuan itu kita jadikan titik akhir daripada pemahaman dan titik akhir daripada tujuan kita yaitu akhirat, itu mampu membekas dalam diri kita, dalam hati kita, setidaknya hal-hal dunia ini bisa kita bukan kita singkirkan, tapi kita sedikit untuk tidak terpengaruh dari hal-hal itu. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah nanti setelah bulan Ramadan kita akan melanjutkan kembali diskusi kita terkait dengan kitab fikih dan kitab Nashul Ibad. Dan juga di bulan Ramadan memang tidak ada pengajian karena memang kita khusus untuk melakukan hal-hal yang Allah berikan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah berikan kesempurnaan, di mana tidak semua bulan dijadikan bulan Ramadan. Maka dalam hadis, andai saja manusia mengetahui kenikmatan kemuliaan bulan Ramadan, maka manusia akan menginginkan seluruh bulan di satu tahun itu adalah bulan Ramadan. Tapi sayangnya tidak akan bisa seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini, bukan untuk menasihati tapi memberikan informasi yang mungkin informasi itu sudah ada dalam otak kita tapi memang terlewatkan. Saya sebagai orang yang ditugaskan untuk mendiskusikan dua kitab, yaitu kitab fikih Al-Madhahib Arba'ah dan kitab Nashul Ibad, mungkin saya mohon maaf jika ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan di Bapak Ibu jemaah dan juga di adik-adik. Yakinlah
dan pahamlah bahwa saya adalah manusia, tempat dosa dan tempat kehilapan. Dan tentu jika memang itu ada kesalahan dari Bapak Ibu, tentu saya sudah maafkan sebelum itu Bapak Ibu minta maafkan, dan insya Allah nggak ada. Jadi setidaknya dari maaf-maafan ini kita akan kembali berusaha untuk menjadi fitrah sebelum bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan kita sudah tidak ada lagi beban. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah nanti di akhir kita akan minta doa dari orang tua kita, yaitu Pak Haji Muhammad, untuk membacakan doa bagi majelis kita. Kami persilahkan. Kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita dalam rangka kita mengucapkan guru menyambut segala kehormatan kita bersama dengan sebaik-baiknya. Apa nasihat yang tadi kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa menjadi renungan kita pada hari Ramadan-nya. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Ramadan yang akan datang kita niatkan, kita upayakan untuk menjadi Ramadan yang terakhir. Kita perkirakan, kita anggaplah itu yang terakhir, yang mudah-mudahan kita pertahanan itu layak hal. Nah, untuk itu sebelum kita berdoa, kita bacakan surah Al-Fatihah dengan harapan apa-apa yang kita niatkan untuk bulan suci Ramadan nanti, dan untuk kita lakukan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, lebih baik dari tahun yang lalu, dari Ramadan yang lalu. Al-Fatihah.